Halo semuanya, seperti yang kita lihat pada ilustrasi di cerita ini, anak-anak dan makanan bisa menjadi kombinasi yang menyenangkan. Namun, terkadang ada tantangan yang muncul, salah satunya adalah gerakan tutup mulut atau GTM. Nah, apa sih itu GTM? GTM adalah gerakan tutup mulut, tindakan anak menutup mulutnya ketika makan seperti melepehkan makanan, memalingkan kepala, atau menangis. Biasanya GTM mulai terjadi sejak bayi sudah mulai mengonsumsi makanan pendamping ASI, yaitu MPASI. Nah, GTM yaitu kepanjangannya dari gerakan tutup mulut. Kondisi ini terjadi ketika anak menolak untuk makan. GTM bisa dialami oleh anak-anak di semua usia, bahkan balita juga bisa. Selain itu, contohnya terus memberikan cemilan atau junk food, memberikan suplemen penambah nafsu makan, bahkan mengajak sang anak beraktivitas sambil makan. Pada kondisi ini, nafsu makan anak biasanya akan kembali saat disuguhkan makanan yang ia sukai atau ketika ia sudah merasa lapar. Penyebab GTM yang umumnya terjadi pada balita, bayi di bawah 3 tahun, misalnya seperti bosan, sedang sakit, tidak lapar, adanya trauma, baik terhadap makanan tertentu maupun proses makanan itu sendiri. Apa sih penyebab GTM? Nah, penyebab GTM bisa terjadi karena bayi masih merasa kenyang, porsi makan terlalu banyak, sembelit, makanan tidak sesuai selera, makanan sambil aktivitas lain. Nah, masih merasa kenyang makanan cemilan sebelumnya sehingga mereka tidak mau membuka mulutnya. Jarak antara jam makanan utama dan cemilan yang terlalu singkat juga menjadi penyebabnya. Nah, itu makanan tidak sesuai selera. Memilih-milih makanan karena menu yang disajikan tidak sesuai seleranya, biasanya ketika menyajikan makanan sehat seperti sayur-sayuran atau buah-buahan. Setelah itu, porsi makan terlalu banyak. Memberikan porsi yang terlalu banyak pada makanan anak, padahal porsi makanan anak tidak sama seperti porsi orang dewasa. Makan sambil aktivitas lain. Anak menutup mulutnya saat makan karena diselingi dengan aktivitas atau benda lain seperti gadget, televisi, mainan, dan barang di sekitarnya, serta ada yang mengajak anak makan sambil jalan-jalan. Maka anak lebih fokus dengan distraksi tersebut dan mengabaikan makanan. Setelah itu, sembelit. Anak GTM juga bisa disebabkan karena sembelit. Saat anak sembelit, nafsu makan akan hilang sehingga mereka berhenti makan. Masalah ini sulit disadari, terutama jika mereka belum mampu mengutarakan masalahnya. Nah, penyebab lain GTM yaitu sensitif terhadap makanan, sedang tumbuh gigi, anorexia nervosa, dan esophagitis eosinophilics. Beberapa anak bisa mengalami sensitivitas makan, seperti penyakit celiac, di mana sistem imun bereaksi terhadap gluten. Anak bisa merasa nyeri, tidak nyaman saat makan, dan perlu konsul ke dokter untuk mengetahui penyebab GTM. Anak usia 5 bulan hingga 2 tahun sering mengalami GTM karena tumbuh gigi. Gusi yang sakit membuat anak rewel dan menolak makan. Anak bisa mengalami GTM akibat gangguan psikologis seperti anoreksia nervosa, yaitu kondisi saat anak memiliki persepsi salah tentang berat badan dan takut menjadi gemuk. Biasanya terjadi pada anak yang sudah mulai sadar akan bentuk tubuhnya. Esophagitis eosinophilics adalah penyakit pada kerongkongan anak akibat penumpukan sel imun yang menyebabkan pembengkakan dan rasa tidak nyaman, sehingga anak mengalami GTM. Dampak kesehatan anak GTM, seperti kekurangan asupan gizi, yaitu stunting, gangguan perkembangan otak, yaitu gangguan perkembangan motorik anak, risiko penyakit tidak menular, seperti hipertensi, dan stroke. Inilah penjabaran dari dampak GTM. Yang pertama, GTM pada anak dapat mengalami malnutrisi seperti kekurangan gizi bahkan stunting. Yang kedua, anak GTM juga memiliki risiko tinggi jangka panjang terkena gangguan perkembangan otak. Hal ini dapat berdampak pula pada aspek kognitif anak.
Yang ketiga, beragam penyakit tidak menular dapat meningkat seiring bertambahnya usia anak, seperti hipertensi dan juga stroke. Selanjutnya, cara mengatasi GTM pada anak. Cara yang pertama, jauhkan anak dari sumber distraksi. Cara yang kedua, berikan porsi kecil. Cara yang ketiga, menu makanan divariasikan dengan bentuk kreatif. Dan cara yang keempat, yaitu buat suasana lebih nyaman. Nah, ini adalah penjabaran dari cara mengatasi GTM pada anak. Cara yang pertama, jangan biarkan jam makan anak terganggu karena ada distraksi berupa gadget, barang elektronik, ataupun mainan. Selain itu, orang tua harus menerapkan cara ini untuk diri sendiri agar bisa ditiru oleh sang anak. Seperti tidak mengakses smartphone ketika makan. Cara yang kedua, orang tua bisa membuat strategi berupa porsi makanan kecil tetapi sering untuk anak. Kunci pentingnya yaitu pastikan adanya asupan gizi yang masuk ke dalam perutnya sekecil apapun itu. Dan cara yang ketiga yaitu menu makanan dapat dibentuk dengan menarik seperti bentuk bunga, hewan, dan lainnya untuk merangsang rasa keingintahuan anak akan makanan yang akan disantapnya. Dan cara yang keempat yaitu suasana nyaman bisa diciptakan dengan makan bersama keluarga di meja makan. Ini adalah salah satu cara mengatasi anak GTM yang cukup efektif. Ketika melihat orang tuanya menikmati makanan, mereka pun terpengaruh dan ikut makan. Solusi ini berkaitan pula dengan poin yang pertama, yakni menjauhkan anak dari sumber distraksi. Cara selanjutnya untuk mengatasi GTM pada anak, yang pertama, atur jadwal makan, kedua, batasi jumlah camilan, ketiga, dorong anak untuk makan sendiri, dan yang keempat yaitu rujukan ke dokter atau ahli gizi. Berikut penjabarannya dari poin yang pertama, yaitu buat jadwal makan 5 kali sehari, 3 kali makan utama, dan 2 kali camilan. Dan batasi durasi makan maksimal 30 menit untuk mencegah GTM akibat kekenyangan. Poin yang kedua yaitu kurangi camilan, terutama yang tidak bergizi. Anak jadi lebih mudah lapar saat waktu makan tiba. Poin yang ketiga yaitu jika anak menolak makan, tawarkan kembali setelah 10 hingga 15 menit. Anak akan belajar mengenali rasa lapar dan kenyang secara alami. Dan poin yang keempat yaitu jika tidak ada perubahan, segera konsultasikan ke dokter anak atau ahli gizi untuk penanganan yang tepat. Selanjutnya, hal yang tidak boleh dilakukan orang tua saat anak GTM. Pertama, memaksa anak makan. Kedua, membiasakan makan sambil beraktivitas. Ketiga, memberikan makanan sebagai hadiah. Dan yang keempat yaitu memberikan makanan atau minuman lain. Nah, ini merupakan penjabaran dari hal yang tidak boleh dilakukan orang tua saat anak GTM. Nah, poin yang pertama yaitu jangan memaksa anak untuk makan karena bisa membuatnya trauma. Apabila anak tidak menghabiskan makanannya dalam 30 menit, segera hentikan agar level gula darahnya tidak terpengaruh. Poin yang kedua yaitu hindari membiarkan anak bermain atau mengajak anak jalan-jalan ketika jam makan. Biarkan mereka fokus pada makanannya sampai jam makan selesai. Poin yang ketiga, bagi anak kecil, camilan atau minuman lebih menarik daripada makanan utama. Jadi, hindari memberikan camilan atau minuman lainnya selain air putih selama jam makan. Nah, poin yang keempat yaitu, jangan pernah memberikan rewards berupa makanan apabila si kecil berhasil melakukan sesuatu. Anak akan memiliki sugesti bahwa makanan itu hadiah, bukan kebutuhan yang wajib dipenuhi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jadwal makan anak. Jadwal makan yang teratur sangat penting untuk tumbuh kembang anak. Nah, berikut ini adalah jadwal makan bayi berdasarkan usia, mulai dari 6 bulan hingga 23 bulan. Jadwal ini bisa membantu mengatur waktu pemberian ASI dan makanan pendamping ASI atau MPASI. Mari kita mulai dari waktu paling pagi. Pukul 6 pagi, bayi dari usia 6 hingga 23 bulan diberikan ASI. Pukul 8 pagi, waktunya makan pagi untuk semua kelompok usia. Di usia ini, bayi mulai dikenalkan dengan makanan utama seperti bubur halus.
Pukul 10 pagi, bayi dari usia 6 hingga 23 bulan bisa mendapatkan ASI atau makanan selingan. Makanan selingan ini bisa berupa buah yang dilumatkan. Lanjut ke pukul 12 siang, semua bayi diberikan makan siang. Pukul 2 siang, bayi dari usia 6 hingga 23 bulan kembali diberi ASI. Kemudian, pada pukul 4 sore, bayi dari usia 6 hingga 23 bulan waktunya makanan selingan lagi. Ini bisa membantu menghindari bayi merasa lapar sebelum makan malam. Lanjut, pukul 6 sore, bayi dari usia 6 hingga 23 bulan waktunya makan malam. Dan terakhir, pukul 8 malam, bayi dari usia 6 hingga 23 bulan ditutup dengan pemberian ASI kembali sebelum tidur. Jadi, dalam satu hari, bayi mendapatkan 3 kali makan utama, 2 kali makanan selingan, dan tetap diselingi dengan pemberian ASI secara teratur. Gelar terbesar di dunia adalah orang tua. Orang tua memiliki banyak kesabaran, orang tua hebat memiliki lautan kesabaran. Tepat penanganan GTM-nya, anak sehat, orang tua bahagia.